Tahu alasannya kenapa. Nah lagi setiap saya bertanya tapi waktu itu saya langsung pas tarik-tarik. Dia bilang begitu. Ya, kita jalan-jalan saja. Kalau hari sehari ada bos. Iya, dia juga bantu. Lebih parah tanya Miki sendiri korbannya. Nonton? Iya. Nonton orang tawuran? Iya. Kita di situ ada? Ada. Terus waktu polisi datang? Lari. Kita lari? Iya. Terus kita didapat? Didapat. Terus saat didapat sama polisi langsung dibawa? Tidak, dicek dulu. Dicek Baru langsung digas motor. Terus berapa orang itu polisi? Takut lagi juga karena tidak kuhitung. Dia pakai baju polisi atau baju biasa yang pertama. Baju biasa. Iya. Terus dibawa kemana gitu? Ke depan penjual stiker. Penjual stiker. Oh, tidak langsung ke markas polisi? Tidak. Terus setelah itu? Dipukul dulu mataku. Siapa yang pukul? Yang baju biasa. Alasannya apa? Tidak, langsung dipukul. Langsung dipukul? Itu bini Matata itu? Iya. Berapa orang yang pukul? Satu. Lalu ada yang bawa mobil polisi. 3 orang baju dinas. Baju dinas? Ikut memukul juga? Iya. Pakai apa? Yang pertama pakai helm. Di mana dipukul, Ki? Iya. Di bagian mana dipukul? Di sini. Pakai helm? Iya. Berapa kali? 1. 1 kali juga. Setelah itu? Keluar dari sini. Keluar dari hidungnya? Iya. Sama mulut. Dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Tidak. Dibawa kemana, Ki? Langsung di sel. Langsung dikasih masuk dalam sel? Tidak, di kantor tetap. Di kantor? Oh, jadi langsung Ki ditahan itu? Iya. Terus berapa hari, Ki, di sana? 2 hari. 2 hari, 2 malam. Iya. Alasannya itu gara-gara apa? Nonton perang. Nonton perang. Iya. Tapi selama di sel itu, selama ditahan, sudah diizinkan untuk ketemu sama keluarga atau bagaimana? Tidak. Tidak. Cuma kita yang dilarang atau semuanya yang ditahan itu? Yang lain bisa jenah lihat mau mana. Berapa orang, Ki, diambil? 3. 3 orang? Iya. Semuanya babak belur juga? Tidak terlatih. Yang paling parah? Saya. Pertama saya tidak tahu anak saya bagaimana saya belum lihat. Tapi pas kakak saya menengok ke bawah katanya disuruh buang sampah apakah sempat dia lihat, langsung dia bilang anak kamu parah katanya kakinya patah baru kuliah sudah babak belur. Babak belur seperti apa itu? Maksudnya sudah biru matanya, baru cara jalannya pincang. Jadi maksudnya saya tidak bisa lagi ketemu sama anak saya, tidak sanggup. Saya sudah bilang sama ibu Kapolda, saya tidak sanggup lihat anak saya kenapa bisa seperti itu. Kenapa anak saya dianiaya seperti itu, katanya bukan anakmu dianiaya tapi jatuh. Jatuh. Iya, bilang begitu. Waktu kita ambil anak tak di kantor polisi dengan kondisi begitu, kita sempat tanya polisi. Anak saya sempat langsung orang di sana bilang langsung ibu Kapolda lihat fotonya, kasih lihat fotonya ke saya. Anak kamu kondisinya sudah seperti ini sampai di sini. Sudah kata anak dia jatuh. Tapi begitu saya belum bisa tanyakan karena kan belum selesai pengurusan. Pas selesai tanda tangan anak saya sama saya langsung tanya anak saya, jujur kamu tidak jatuh, kamu pasti dianiaya. Dia bilang iya mama, saya dihantam, saya dianiaya di situ. Terus seperti apa nanti langkah ke depannya kita, Bu? Ini kan Melihat kondisi anak. ini kan sudah ditangani Pak, sama semalam juga Pak Propan sudah datang ke sini. Terus kami juga sudah dipertemukan sama yang pelakunya, juga sudah minta maaf. Makanya kami bilang tidak usah lagi diperpanjang, cukup bagi saya sama anak saya. Sudah tahu kalau itu yang sudah tahu bagaimana sebenarnya anak saya.
Nggak mau lagi, maksudnya saya nggak mau juga panjang lebar, mau mempersulit kan. Lagian juga siapa yang mau tutup saja. Jadi intinya kita sudah tahu siapa yang sebelumnya diduga niaya anak, tahu. Kita sudah tahu. Sudah tahu. Dan itu sudah datang ke sini Nggak datang di sini, Oh. tapi kami yang datang ke Polda. tapi sudah dipertemukan. Sudah. Seperti apa hasil pertemuan itu Bu dengan si polisi? Dengan- Sudah ada kesepakatan damai Iya. dan minta maaf si polisi ini. Iya.